Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, izinkan saya ingin menyampaikan materi hasil penelitian saya dengan judul tinjauan yuridis penggunaan co-branding produk daerah berdampingan dengan merek dagang di Yogyakarta. Jadi co-branding ini sebuah simbol atau logo yang diciptakan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sebagai tanda identitas produk daerah untuk menciptakan daya saing dan juga sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat konsumen yang memang ingin membutuhkan produk-produk barang yang memang benar-benar merupakan produk barang yang dihasilkan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Branding diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang penggunaan co-branding yang meliputi tiga macam bentuk ya, logo ya sesuai dengan ketentuan penggunaannya, yaitu terdiri dari Jogja Mark, 100% Jogja dan Jogja tradisional. Ya, dengan logo-logo sebagaimana yang dipaparkan di sini bahwa ketika itu Jogja Mart itu dicantumkan sebagai identitas yang menunjukkan bahwa produk barang itu menggunakan bahan baku sebagian atau seluruhnya dari luar daerah, namun proses produksi dan pengolahannya itu dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta maksudnya. Sedangkan penggunaan logo atau simbol 100% Jogja itu digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu produk itu seluruh bahan bakunya ataupun seluruh proses produksi dan seluruh pengolahannya itu dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan Jogja tradisional itu digunakan untuk produk yang memiliki kriteria mengandung unsur-unsur tradisional dan ekspresi budaya tradisional ya. Co-branding dengan logo atau simbol-simbol demikian ini bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan mekanisme prosedur izin atau lisensi yang diajukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Tentu penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan tadi ya. Dengan memperoleh lisensi itu maka pelaku usaha dapat atau berhak menggunakan logo atau simbol-simbol co-branding tadi sesuai pilihannya berdampingan dengan simbol-simbol atau tanda-tanda yang sudah digunakan oleh pelaku usaha itu sendiri, barangkali sudah menggunakan merek sendiri, nah bisa disandingkan dengan merek berikut juga simbol co-brandingnya untuk menunjukkan bahwa eh, produk perang itu merupakan produk yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Berdasarkan data yang kami peroleh sampai dengan bulan Oktober 2021, untuk logo atau simbol 100% Jogja itu pemberian lisensi itu ada 9, kemudian Jogja Mark itu ada 661, Jogja tradisional itu ada 2 ya. Aku branding sendiri juga sejatinya merupakan merek karena juga sebagai tanda yang dimaksudkan untuk memberikan tanda identitas membedakan produk brand yang satu dengan produk barang atau jasa yang lain seperti halnya merek ya merek sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 saat ini yang berlaku tentang merek dan indikasi geografis ya. Sebagaimana prinsip yang dianut di dalam undang-undang merek bahwa hak dan perlindungan merek itu timbul berdasarkan pendaftaran, maka co-branding sebagai merek ini juga
tentu ketika ingin memperoleh perlindungan hukum itu harus didaftarkan ya melalui Direktorat KI, Dirjen KI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Dengan pendaftaran ini memperoleh perlindungan sehingga ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga maka bisa dilakukan upaya hukum ya baik oleh pemilik co-branding itu sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan juga pemegang lisensi pelaku usaha yang diberikan lisensi itu ya, tentu harus didaftarkan ya. Jadi sesuai dengan sistem pendaftaran merek yang menurut sistem konstitutif bahwa perlindungan hukum itu diberikan kepada pemilik merek terdaftar sehingga baik pemilik co-branding dalam hal ini pemerintah daerah maupun lisensinya itu sendiri itu harus didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum karena kalau lisensi tidak didaftarkan itu tidak memberikan akibat hukum kepada pihak ketiga sesuai dengan undang-undang merek yang berlaku. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, maka diberi kesimpulan bahwa yang pertama untuk prosedur penggunaan co-branding itu dilakukan melalui mekanisme prosedur perizinan atau lisensi yang dilakukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diajukan oleh para pelaku usaha yang ingin menggunakan logo atau simbol-simbol co-branding itu. Sedangkan kedua, perlindungan hukum yang diberikan kepada produk barang yang menggunakan co-branding ini, karena co-branding juga sebagai merek, maka akan memperoleh perlindungan hukum harus didaftarkan ya, baik co-brandingnya itu sendiri oleh pemiliknya maupun lisensinya ya. Itu. Kemudian yang ketika terjadi sengketa dalam hal ini perdata ya, sengketa itu perdata maupun pembatalan ya, ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga maka menjadi kompetensi pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang di situ memang ada pengadilan niaganya sebagaimana diatur di dalam undang-undang merek bahwa perkara-perkara sengketa niaga itu menjadi kompetensi pengadilan niaga. Jadi saya rasa itu inti pokok dari penelitian saya. Untuk itu atas perhatiannya terima kasih dan sekian.